Halo semua, selamat pagi. Salam merah putih. Kalau ingin cerdas, mari kita belajar. Jangan kerjamu cuman tidak tuntas terus. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuktikan identitas dasar trigonometri. Jadi membuktikan identitas dasar trigonometri. Nah, sebelum kita membuktikan identitas dasar trigonometri, alangkah baiknya kalau kita mengulang-ulang sedikit pelajaran dari kelas 10. Sedikit saja ya, boleh kita ulang-ulang. Oke, saya mulai dari perbandingan pada segitiga siku-siku. Oke, saya gambar ya di sini. Saya gambar. Oke, saya gambar. Ada sebuah segitiga siku-siku gini. Tek. Oke. Ini A, ini B, dan ini C. Jika ini saya beri nama sudut alfa. Nah, mungkin ini kalian sudah tahu. Kita tinggal mengulang-ulang saja ya. Jadi muncullah bahasa katanya sin alfa, ini sisi A, sisi B, dan ini sisi C. Jadi segitiga itu dibangun oleh 6 unsur. Ada 3 sudut dan ada 3 sisi. Oke. Nah, ini kita kasih nama sudut alfa. Nah, mungkin kalian sudah tahu, saya lanjut. Berarti sin alfa sama dengan apa? Depan per miring, berarti B per A. Oke. Atau kita ganti namanya depan per miring. Oke. Sekarang kita masuk cos alfa. Oke. Kalau cos alfa sama dengan samping per miring, berarti C per A. Ataukah kita kasih bahasa sederhana samping per miring. Oke. Kemudian tangan alfa katanya sama dengan depan per samping, berarti B per C. Ataukah saya depan per samping. Nah, mohon maaf ya kawan-kawan, tulisannya tidak bagus-bagus amat. Oke. Nah, dari cerita ini muncullah yang satu jembatan kata yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah apa? Sin. Oke, saya hapus dulu. Nih, tulisannya tidak bagus. Oke. Ini apa? Sin demi. Oke, apa ini sin demi? Sinus sama dengan depan per miring, gitu kan? Muncul lagi. Kosami. Oke, apa itu kosami? Kos sama dengan samping per miring dengan tan desa. Oke. Apa tan desa? Tangan sama dengan depan per samping. Ini hanya berlaku pada segitiga. Aturan ini hanya berlaku pada segitiga siku, sin demi, kosami, dan tan desa. Nah, namun pada aplikasinya nanti aturan ini pula boleh kita pakai dalam mengerjakan pengembangan soal gitu. Nah, lanjut lagi bahwa sin demi, kosami, dan tan desa ini harus didukung, ketiga cerita ini didukung oleh yang namanya teorema. Teorema apa? Ayo, Pitagoras. Oke. Untuk memunculkan salah satu sisi dari ini, sisi A, B, A atau C, hanya didukung oleh teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras? Gimana coba? C pangkat 2 sama dengan atau aku ganti ya, jangan pakai C supaya asik. Miring. Sisi miring pangkat 2 sama dengan depan pangkat 2 ditambah samping pangkat 2 gitu. Berarti miring sama dengan akar dari depan pangkat 2 plus samping pangkat 2. Oke, saya kira ini saja dasar pertama. Oke, jadi ingat ya, sin demi, kosami dengan tan desa. Oke, nah setelah itu aku hapus ya, kita pindah ke yang kedua. Apa yang kedua? Nah, yang kedua adalah sudut. Oke, aduh. Apa? Yang kedua adalah sudut istimewa. Oke, istimewa.
Oke, saya sudah yakin kalian sudah hafal ini. Jadi sudut istimewa ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke. Oke. Nah, derajat. Oke. Ini saja misalnya sinus 0 berapa, cos 0 berapa, tangens 0 berapa. Nah, di sini sebisa mungkin karena ini materi ini mudah, sebisa mungkin kalian menghafal sajalah begitu, menghafal atau bagaimana, karena untuk membuktikan kenapa sin misalnya 30/2 ini butuh proses waktu lagi ya. Paling tidaklah di sini adalah dasar kalian dari awal bahwa untuk sudut istimewa saya yakin kalian semua sudah bisa. Oke, nah sekarang lanjut. Kemudian ada dibilang pembagian kuadran. Nah, ini pembagian kuadran. Nah, pembagian kuadran saya kasih gini. Oke, di sini 0 derajat, 90 derajat, sini berapa ya? 180 derajat, di sini 270 derajat, dan sini kembali ke 360 derajat. Nah, di sini kita beri nama kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Nah, keempat kuadran ini masing-masing memiliki rumus. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung kasih saja rumusnya. Nah, saya kasih langsung saja rumusnya biar kita tidak usah ini cuma mengingat-ingat saja ya, mengingat materi kalian yang pernah kalian lewati gitu. Jadi saya kasih saja langsung rumusnya biar nyaman. Oke. Kalau kuadran pertama enggak usah lah, udah kok. Oke. Kalau kuadran pertama ada yang dikatakan apa? Sudut apa? Perbandingan sudut-sudut di kuadran pertama, atau biasa orang katakan apa? Sudut berelasi. Nah, sekarang oke, aku hapus ya. Oke, hapus. Tek. Oke, yang pertama kuadran pertama K1, saya singkat saja K1. Sip. Nah, oke. Yang pertama sin. Di kuadran pertama muncullah cerita bahwa sin 90 derajat minus alfa ini sama dengan cos alfa. Oke. Jadi untuk ini rumus bisa berbanding terbalik, bisa dibaca dari sini ke sini dan boleh dari sini ke sini. Jadi untuk di kuadran pertama untuk mendapatkan cos kita hanya menggunakan rumus sin 90 derajat min alfa setara dengan cos gitu. Boleh terbalik, dibaca dari kanan ke kiri gitu. Oke, yang kedua apa? Cos 90 derajat min alfa katanya sama dengan sin alfa. Oke. Ya, yang keempat, yang ketiga, tangen 90 derajat min alfa sama dengan kotan alfa. Oke. Di sini ada kata kotan, kotangan. Oke. Ya, inilah untuk kuadran pertama. Diingat ya, dia masuk dalam konteks sudut berelasi. Sekarang lanjut, saya masuk ke kuadran kedua. Oke, kuadran kedua. Aku langsung aja ya. Nah, sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Nah, artinya gini, bagaimana caranya mencari sudut yang besarnya di kuadran kedua, maksudnya 9, dia berada pada batasan 90 sampai 180. Ini rumusnya. Nah, ini ada punya rumus lain, tapi bisa saya di sini sin bisa menjadi berubah nanti di sini menjadi cos. Nah, ini saya kasih yang tidak berubah. Jadi kalau yang ditanyakan sin alfa, misalnya contoh sin, saya kasih contoh. Misalnya sin 150, ini sama dengan berapa? Oke. Nah, sin 150 alfanya sebesar 150. Makanya saya bilang, oh berarti saya tulis saja alfanya 100, berarti sin 180 min 150 gitu kan. Berarti sama dengan berapa? Sin
30 derajat. Nah, setelah sin 30 derajat kita masuk ke sudut istimewa. Istimewa kalau saya susah memberikannya, ini kita boleh menggunakan teknik penjarian. Nah, sin 0,030 berarti sin 30 sama dengan 1/2. Oke. Oke. Nah, oke, yang ketiga apa? Tangan. Nah, ini tetap saja tangan 180 dikurang 180 dikurang alfa sama dengan tangan alfa. Oke, jadi ingat ya. Jadi sin 180 dikurang alfa, sin 100 cos 180 dikurang alfa, cos 180 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Jadi kalau di sini cos, di sini juga cos, di sini tangan, di sini juga tangan. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi rumusnya, intinya rumusnya di kuadran kedua 180 kurang alfa. Mau sin, mau cos, mau tangan, tetap saja tidak ada perubahan. Oke. Ya, lanjut. Kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga kita langsung saja, rumusnya sederhana saja. Nah, saya kasih sin 180 plus alfa. Nah, alfa sama dengan tetap saja sin. Jadi nggak ada perubahan. Kalau Anda menggunakan rumus ini 180 plus alfa. Oke, saya hapus dulu ya. Nih, tulisannya enggak bagus sama. Kalau kalian pakai aturan ini 180 plus alfa, maka sin yang ditanyakan tidak berubah di sini, nggak berubah ini. Nah, pasti ada yang bertanya, kan bisa saja 270 dikurang alfa, 270 dikurang alfa, bisa saja. Tapi nanti kalau ini berubah, kalau di sini sin, ini sini akan berubah menjadi cos. Nah, daripada kalian susah-susah begini, saya kasih saja mudahnya bahwa ini aja ingat. Jadi tidak ada perubahan. Oke, demikian juga berlaku untuk cos dan tangan. Oke, saya lanjut lagi kuadran keempat. Di kuadran keempat saya kasih apa? Ceritanya gini, rumusnya 360 derajat min alfa. Oke, sama dengan, nah kalau sini sin, berarti sini juga harus sin. Kalau sini cos, berarti di sini juga harus cos alfa. Jadi nggak ada perubahan. Ini yang perlu kalian ingat. Dan yang terakhir tentang banyak kuadran, ingat yang terakhir ini ada yang terakhir sedikit saja di sini. Ada kata, saya singkat saya langsung, all sin takos. Oke, all sin takos. Nah, ini saya misalkan kuadran pertama, ini saya misalkan kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Oke. Ya. Oke, semua yang kita bicarakan di sini semua bernilai positif. Oke, positif. Jadi maksudnya apa? Gimana gitu? Oke, semua di kuadran pertama bernilai positif. Sin cos tangan di kuadran pertama hasilnya bernilai positif. Di kuadran kedua hanya sin yang positif. Di kuadran ketiga hanya tangan yang positif. Dan di kuadran keempat hanya cos yang positif. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, saya kasih contoh sederhana. Contohnya gini. Oke, aku hapus ya. Contoh, misalnya begini. Contoh. Misalnya cos, berapa kan nilai dari cos 150 derajat? Dengan berapa? Oke, kita lihat dulu 150. Ini terlihat di mana? Apa rumus? Kuadran kedua. Berarti rumusnya sama dengan cos dalam kurung 180 minus 150. Kenapa begini? Ya, kembali ke rumus yang tadi. Nah, sama dengan cos berapa? Ayo, 30 derajat. Nah, cos 30 berarti berapa? Sama dengan 1/2 akar 3. Nah, karena cos di kuadran kedua, karena kalau kita cerita tentang all sin takos, di kuadran kedua hanya sin yang boleh positif dengan kebalikannya. Tapi pertanyaannya ini cos, maka ini harus menjadi minus. Kenapa minus? Ya, itu tadi bahwa karena hanya cos, hanya sin, oke saya ulangi, hanya sin di kuadran kedua yang bernilai positif. Untuk kasus selebihnya cos dan tangan bernilai negatif. Demikian juga di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga hanya tangan yang positif. Kasus selebihnya sin dengan cos harus bernilai negatif. Oke, saya kira ini pengantar sederhananya. Dan
Saya ulangi lagi dari awal, ingatlah sudut istimewa, sin demi kosami dengan tan desa, dan pembagian-pembagian kuadran ini, Olsintakos, dan rumus-rumus yang terdapat pada setiap letak-letak kuadran. Nah, oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi membuktikan identitas dasar trigonometri. Oke, hapus ya, saya hapus ya. Oke, identitas dasar trigonometri. Identitas dasar trigon. Oke. Identitas dasar trigon, tulisannya cantik sekali kawan-kawan ya. Identitas dasar trigon jadi gini. Apakah identitas dasar trigon itu? Nah, identitas dasar trigon itu meliputi yang pertama 3 kebalikan, saya singkat saja begini, 3 kebalikan, 2 perbandingan, dan 3 Pitagoras. Oke, nah maksudnya apa Pak gitu. Nah, ini 3 kebalikan, 2 perbandingan, dan 3 Pitagoras ini. Apa ini Pak, kita nggak tahu. Oke, kita jelaskan satu-satu. Apa ini maksudnya 3 kebalikan? Oke, 3 kebalikan gini ya. Oke, nah kita bermula dari kata sin alfa misalnya. Nah, sin alfa ini saya taruh per 1. Jadi sin alfa dibagi 1 tetap sin alfa. Kalau saya balik ini menjadi sepersin alfa. Ini gua balik. Nah, sepersin inilah yang namanya kosek. Oke. Nah, ini namanya identitas kebalikan. Kenapa dikatakan identitas kebalikan? Ya karena dia dibalik. Setelah dibalik ternyata dia punya nama asli. Nama aslinya apa? Ini kosek. Aduh. Nama aslinya apa? Kosek ini. Kosek. Oke. Ini nama aslinya kosek. Jadi ini bermula dari sepersin. Iya. Oke, kita lanjut ke cos alfa. Nah, saya taruh per 1. Cos alfa dibagi 1 tetap cos alfa. Kalau saya balik menjadi seper cos alfa. Ini ternyata kalau ini namanya identitas kebalikan. Kenapa? Karena sudah dibalik. Ternyata seper cos ini punya nama. Apa namanya? Sekan. Gini, sekan gitu. Alfa. Nah, orang biasa tulis saja sek gitu. Sek. Oke, saya hapus saja gini. Orang biasa tulis sek begitu. Sek. Oke, sekan alfa. Oke, yang terakhir adalah tangan. Nah, alfa per 1. Ya aku balik tuh, sepertangan alfa. Nah, ini punya nama lagi, namanya apa? Kotan alfa. Jadi di sini muncullah cerita bahwa apa yang pertama adalah kosek sama dengan sepersin, sekan sama dengan seperkos, dan kotan sama dengan sepertangan. Oke, 1 per tangan. Nah, inilah yang namanya ketiga identitas kebalikan. Oke, saya kira bisa kan? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut. Aku hapus ya. Oke. Lanjut. Identitas perbandingan. Oke. Identitas perbandingan cuma 2. Yang pertama tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa itu. Nah, pertanyaan untuk apa ini Pak? Nah, contoh begini. Misalnya orang tanya berapa tangen 345 derajat lah misalnya. Nah, ini kan agak bingung, kecuali kalau kuat menghafal ya bisa dapat. Nah, ini bisa kita rubah menjadi sin 45 derajat per cos 45 derajat. Nah, ini kan bagi, namanya dibandingkan, perbandingan gitu. Ini bukan minus ya, aku hapus ya. Nanti kamu kira minus ya. Nah, oke. Setelah itu sin 45 berapa? 1/2 akar 2. Cos 45 berapa? 1/2 akar 2. Berarti sesuatu yang sama jika dibagi hasilnya sama dengan 1. Jadi tangan 45 sama dengan 1. Nah, caranya gitu. Oke. Misalnya nanti tiba-tiba ini misalnya
Pak, bagaimana kalau di atas 1/2 akar 2 terus di bawahnya nanti menjadi 1/2 akar 3? Loh, gimana nih Pak kerjanya? Ini saya kasih contoh saya, aku hapus ya. Nah, ini misalnya ya, misalnya nanti tiba-tiba gitu ya. Caranya sederhana saja. Nah, sederhana sama dengan berapa? Kita selesaikan dulu, kita rubah saja menjadi asik-asik aja. Saya kasih konsep yang sederhananya dulu. Nah, ini 1 kali akar 2 per 2 dibagi, ini pembagian aslinya, 1 kali akar 3 per 2. Nah, setelah itu kita kembali ke pelajaran kelas 10. Ini dikalikan dengan ini, ternyata ini dibalik, berarti menjadi akar 2 per 2 dikali 2 per akar 3. Nah, akar 2 berarti sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 3. Oke, habis. Iya, ini habis ini. Jadi tinggal akar 2 per akar 3. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawan, akar 3 per akar 3 dan seterusnya. Saya kira ini sudah bisa. Oke ya. Nah, ini untuk identitas perbandingan. Identitas perbandingan ada tangens alfa sama dengan sin per cos. Kemudian yang kedua apa? Nah, ini kotan, cuman kebalikan saja gitu. Nah, kotan, kot, saya singkat saja kotan alfa. Oke. Karena ini kebalikan dari tangens, maka ini kita balik saja cos alfa menjadi sin alfa gitu. Oke. Saya kira mudah ya, mudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke identitas Pitagoras. Identitas apa? Pitagoras. Oke, yang pertama, sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Rumus ini boleh kita acak-acak, boleh kita obok-obok. Contohnya begini, jadi sehingga sin kuadrat A akan sama dengan 1 min cos kuadrat A. Oke, ini dipindahkan ke sana ya, cosnya kita pindahkan ke sana, positif, plus dia menjadi min. Oke, dia menjadi min di situ. Sama juga begini, cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A gitu. Oke ya. Oke, saya kira enggak masalah. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Yang kedua, apa yang kedua? Nah, ini yang kedua apa? Tangen kuadrat A. Tangen kuadrat A plus 1 sama dengan sekan kuadrat A. Jadi ini boleh kita obok-obok juga kayak gini. Boleh kita obok-obok seperti ini. Oke, ini cuma penjelasan saja. Yang ketiga adalah kotan kuadrat A plus 1 sama dengan kosek kuadrat A. Ini boleh juga kita obok-obok. Contohnya, kalau tanya misalnya kotan kuadrat A setara dengan apa gitu. Kotan kuadrat A sama dengan apa? Bisa juga kita ganti ini kosek kuadrat A min 1. Nah, satunya pindah ke sana gitu. Dan seterusnya. Saya kira inilah identitas dasar trigonometri. Jadi saya ulang, ada 3 kebalikan, 2 perbandingan, dan 3 Pitagoras. Nah, dari awal penjelasan sampai akhir penjelasan inilah sebagai modal utama kita untuk masuk menyelesaikan contoh-contoh soal bagaimana menyelesaikan atau bagaimana cara membuktikan identitas dasar trigonometri. Nah, ini 1 plus cos A sama dengan sin kuadrat A per 1 min cos A gitu. Nah, sebelum kita jawab, pahami dulu ya bahwa ini terbagi 2 ruas, ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Nah, cara menyelesaikannya kita lihat yang simpel-simpel saja gitu. Oke. Nah, Anda boleh mengerjakan kawan-kawan boleh mengerjakan ruas kiri sehingga nanti hasilnya setelah dikerjakan ke bawah bla 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 bla, ini hasilnya sama dengan ruas kanan. Ataukah Anda mengerjakan ruas kanan, menjabarkan ruas kanan bla 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 bla, akhirnya dapat hasil ini.
Ataukah Anda mengerjakan ruas kiri, Anda menjabarkan ruas kanan, ujungnya nanti mendapatkan hasil yang sama. Nah, itu masuk dalam kategori terbukti. Nah, sekarang saya memilih mengerjakan yang ini aja, yang mudah-mudah saja ini. Oke, saya mulai dari 1 plus cos A. Oke, saya hapus dulu ya, saya hapus dulu ini. Oke, saya hapus. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, maklum perangkatnya ndak bagus-bagus amat. Oke, hapus. Oke, kita mulai. Ini yang saya akan jabarkan. Ini saya akan jabarkan 1 plus cos A. 1 plus cos A. Ini 1 plus cos A. Bagaimana caranya? Ini saya apakan ini supaya bisa mendapatkan sin ini, sin kuadrat ini. Saya apakan, dimana diketahui di identitas Pitagoras bisa diingat mungkin sin kuadrat A ini, sin kuadrat A sama dengan apa? 1 min cos kuadrat A, gitu kan? Bisa? Oke. Nah, kalau supaya ini bisa nanti kita hasilkan sin kuadrat A, maka ini akan saya kali dengan 1 min cos A per 1 min cos A. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena ini kalau saya kali nanti dia akan menjadi 1, ini kalau saya kalikan dia akan menjadi 1 min cos kuadrat A, gitu kan? Oke. Oke, saya kali 1 kali 1 ya 1, plus kali minus minus. Cos A dikali cos A menjadi cos kuadrat A. Nah, dibagi 1 min cos A. Nah, berarti 1 min cos kuadrat A setara dengan sin kuadrat A per 1 min cos A. Oke, selesai kan gitu. Mudah kan gitu. Bisa? Oke, kalau belum ngerti gue ulang sekali ya. Oke, ulang ya. Nah, di sini gimana caranya gitu, gimana gitu ya. Saya menjabarkan dari ini yang saya mau jabarkan, sehingga sama dengan ini ruas kiri saya jabarkan sama dengan, mau disamakan dengan ruas kanan. Di ruas kanan ada kata kuncinya, katanya sin kuadrat A. Nah, di sini cuma ada 1 plus cos A. Supaya dia menjadi ini, maka kita harus ingat ini, katanya sin kuadrat A setara dengan 1 min cos kuadrat A. Oke? Nah, supaya bisa saya dapat hasil ini, makanya ini saya kali dengan 1 min cos A. Jangan pakai kuadrat, karena kalau gue kali nanti jadi pangkat 3 gitu. Jadi pangkat 1 saja. Bisa per 1 min cos A. Ini kalau saya bagi hasilnya 1. Jadi ini tidak berubah. Ini dikatakan merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Nah, untuk membuktikan sesuatu. Oke, saya hapus ya. Nah, ini kalau saya kali 1 plus cos A dikali dengan 1 min cos A, hasilnya 1 min cos kuadrat A per 1 min cos A. Nah, 1 min cos kuadrat A ini 1 min cos kuadrat setara dengan sin kuadrat A. Dibagi dengan ya ini kotak gitu. Oke, jadi terbukti. Selesai. Mudah kan? Nah, itu contoh pertama. Oke, contoh kedua. Saya kasih yang kedua ya. Nih. Oke, ada soalnya lagi gini. Nah, oke, kita yang mudah-mudah saja dulu ya. Sekan X plus tan X pangkat 2 sama dengan 1 plus sin X per
1 min sin X. Gila. Oke. Nah, di sini saya mengerjakan dari ruas kanan, saya pilih. Ini agak mudah kan, agak mudah. Jadi saya pilih mengerjakan dari ruas kanan, kemudian nanti saya buktikan sehingga ini saya jabarkan hasilnya nanti sama dengan ini ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya tulis ulang ya. Oke, saya tulis 1 plus sin X per 1 min sin X. Nah, gimana caranya? Oh, berarti saya harus kalikan dengan apa? Saya harus kalikan dengan 1 plus sin X. Saya kalikan dengan ini. Saya kalikan 1 plus sin X per 1 plus sin X. Nah, bisa juga nanti kalau ada soal lain Anda kalikan dengan cos kuadrat per cos kuadrat, sin kuadrat per sin kuadrat, boleh, nggak masalah. Yang pastinya merubah bentuk, jangan merubah makna. Oke, jangan merubah nilai. Oke, saya kalikan berarti ini menjadi berapa? Ini menjadi sama dengan ini tandanya apa? Ini plus, ini juga plus. Berarti kalau saya kali menjadi, saya taruh dalam kurung 1 plus sin X pangkat 2. Gitu kan? Nah, dibagi atau per 1 min sin 1 kali 1 minus kali plus minus sin kali sin kuadrat X. Oke. Nah, di sini bisa kamu lihat ini, perhatikan bagus-bagus. Ini berpangkat 2. Nah, boleh dipahami. Nah, maka saya tulis begini dulu lah. Sama dengan, saya sederhanakan lagi. 1 plus sin X pangkat 2 per. Ini berubah menjadi apa? Oke, berubah menjadi cos kuadrat X. Dengan alasan apa? Identitas Pitagoras. Oke. Identitas Pitagoras. Nah, setelah ini kita lanjut lagi. Nah, ini tinggal sedikit lagi selesai. Nah, kita kembali ke aturan sederhana sebuah matematika. Saya rubah lagi. Karena di sini berpangkat 2, di sini juga berpangkat 2, ini berpangkat 2, ini juga berpangkat 2. Makanya saya rubah bentuk. Ya, ini agak panjang tapi sebenarnya boleh sih cepat gitu. Jadi saya rubah saja menjadi 1 ditambah sin X per cos X. Baru saya kasih kurung pangkat 2. Nah, gitu kan? Bisa, boleh nggak? Nah, kalau sudah begini berarti misalnya saya tulis begini, misalnya saya tulis A ditambah B per C. Ini setara dengan A per C ditambah B per C, gitu kan? Oke, maka saya tulis ini menjadi 1 per cos X plus sin X per cos X pangkat 2. Nah, 1 per cos, setara dengan apa? Sekan. Oke. X. Sin per cos setara dengan apa? Tangan X. Balas kurung berapa? Pangkat 2. Jadi terbukti. Oke, gimana? Oke, jadi sering-sering belajar ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, hapus. Yang ketiga ini kotan B. Kotan, oke, aduh, tulisannya jelek. Kotan B. Oke. Plus tangan B sama dengan kosek B. Aduh, sambungannya saya sambung sini saja lah. Sekan B dikali sekan B. Oke. Nah,
Di sini saya akan membuktikannya, saya akan mengerjakannya. Dari sini saya jabarkan sehingga hasilnya nanti seperti ini. Oke, kita mulai. Jadi gini. Kotan, kotan ini setara dengan apa? Identitas perbandingan berarti sin B per cos B. Kenapa seperti ini, Pak? Karena berdasarkan identitas perbandingan. Sedang tangan setara dengan eh, kebalik. Ini ya, enggak apa-apalah. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Ya, oke, kebalik, sorry. Jadi tangan B sama dengan sin B. Ini tangan B sama dengan sin B per cos B. Kemudian kotan B sama dengan cos B per sin B. Tinggal dibalik aja kok, gitu. Mudah kan? Oke. Nah, ini sama dengan, ya, enggak usah tulis, sama dengan ini. Kita membuktikan ini, gitu. Nah, di sini terjadilah bahasa saat kita SMP dulu kelas 9 bahwa disamakan penyebut. Nah, di sini masakan saya kali silang gitu. Aturan kali silang sederhananya seperti A per B plus minus, maksudnya soalnya boleh ditambah, boleh dikurang C per D. Ini kalau menjabarkan sama dengan A dikali delta plus minus B dikali Charlie, B kali C dibagi dengan B kali D. Oke, untuk menjawab ini gitu. Mana A-nya ini, mana B-nya ini, mana C-nya ini, mana D-nya ini. Oke, jadi ini saya misalkan A, ini saya misalkan B, ini saya misalkan C, dan ini saya misalkan delta. Oke. Nah, setelah itu saya kalikan lah. Oke, saya kalikan. Sin B dikali sin B sama dengan sin kuadrat B. Oke. Plus cos B dikali cos B sama dengan cos kuadrat B. Per B kali D sama dengan cos B, cos B, cos B dikali B dikali sin B. Oke. Berdasarkan aturan Pitagoras, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan apa? 1 per. Oke. Sin B dikali dengan cos B. Oke, bisa nggak? Oke. Nah, kita bisa lah. Berarti setara dengan, saya ulangi, setara dengan sepersin B saya kalikan dengan seper cos B. Oke. Sepersin sama dengan apa? Kosek B. Seper cos sama dengan apa? Sekan B. Oke, bisa kan? Oke. Jadi saya kira ndak susah-susah amat kalau kita mau belajar. Oke. Oke, satu soal lagi. Kita coba-coba untuk soal yang di luar membuktikan identitas dasar trigonometri. Kita coba. Oke, kalau apa saya? Di sini ada dikatakan jika theta sudut lancip, ada jika, oke, saya ulang lagi, sorry. Oke, saya ulang ya. Jika theta sudut lancip, jika theta jika theta sudut lancip. Gitu. Jika theta sudut lancip. Dan cos theta katanya sama dengan berapa? 3/5. Tuh.
Maka nilai dari ini sin theta dikali tangen theta min 1 per 2 tangen kuadrat theta. Sama dengan berapa gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita kembali ke teorema tadi. Yang pertama adalah sin demi kosami dan tan desa. Katanya cos alfa cos theta katanya dengan 3/5. Oke, kosami berarti pasti 3 samping, ini pasti ming, yes kan? Nah, yang hilang apa? Depan yang hilang. Depan berarti kita masuk ke rumus Pythagoras. Berarti depan sama dengan akar dari miring pangkat 2 minus samping pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 5 pangkat 2 25 minus 9. Berarti depan sama dengan akar 16 sama dengan 4. Oke, jadi depannya sama dengan 4. Oke. Sehingga sin theta sama dengan apa? Depan per miring. Depan berarti sin theta sama dengan, aduh jelek. Oke, sin theta sama dengan depan per miring berarti 4 per berapa miringnya tadi? Oke, kita cari dulu berapa ya miringnya. Miringnya 4 per 5. Oke. Kemudian cosnya sudah ada. Oh, tangan theta. Aduh. Oke. Tangan theta sama dengan berapa? Tangan depan per samping berarti depannya 4 per 3. Oke, kita langsung masukkan ke soal. Dia bilang sin theta berarti 4 per 5. Saya kali dengan Pak, tangan theta 4 per 3 min 1 per, gitu kan? 2 dikali tangan berarti 4 per, aduh jelek. Oke, 4 per 3 pangkat 2. Nah gitu. Oke, kita selesaikan langsung saja. 4 kali 4 sama dengan berapa? Kita langsung saja ya, mudah ini kok. Udah, kita langsung saja sama dengan 4 kali 4 16. Berarti sama dengan 16 min per 5 kali 3 15. Min 1 saya ganti langsung saya dengan 15 per 15. Ini berubah bentuk tapi tidak berubah makna. Per 2 dalam kurung 4 pangkat 2 16 per 9. Oke, 16 kurang 15 berapa? Sama dengan 1. Berarti di sini menjadi 1/15. Langsung ya, saya 2 kali 16 32 per 9. Berarti saya balik langsung kali 9 per 32 sama dengan 1 kali 9 9 per 15 kali 32 berapa ya? 15 kali 32 berapa ya? Ayo kita kali dulu lah. 15 kali 32 15 dikali 32 berapa? 0. Sini 3. Ini 3 kali 5 5 simpan 1 3 kali 4 80. Jadi 480. Oke, 48 anggaplah kita hilangkan nolnya, kita bagi 3. 48 bagi 3 16 berarti sama dengan 160. Oke, 9 bagi 3 berarti 3 nggak bisa lagi, 46 3 nggak bisa lagi, jadi hasilnya sama dengan 3 per 160. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Nanti pertemuan berikut
Eh, untuk video-video berikutnya nanti saya lanjutkan lagi. Sekian dan terima kasih. Salam merah putih.